Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita lanjutkan pembahasan yaitu tauhid ar-rububiyah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya tauhid menjadi 3 bagian, yaitu tauhid ar-rububiyah, kemudian tauhid al-uluhiyah, dan tauhid yang ketiga tauhid al-asma was sifat. Maka kita bahas tauhid ar-rububiyah, pengertiannya atau ta'rifnya. Kenapa begitu pentingnya kita fahami ini? Karena pertama, tauhid rububiyah adalah merupakan dalil yang kuat tentang wajibnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah uluhiyah. Karena di dalam banyak ayat, bahkan lebih dari 100 ayat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat-sifat rububiyahnya. Dia yang menciptakan, memberikan rezeki dan lain sebagainya. Yang kedua, pentingnya kita mempelajari tauhid rububiyah agar kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Dialah yang telah menghidupkan kita. Dialah yang menetapkan ajal kita. Dia pula yang memberikan rezeki kepada kita. Dia pula lah yang mampu memberikan petunjuk kepada kita. Maka ini menguatkan rasa cinta kita kepada Allah, rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Tidak dipungkiri bahwasanya tauhid rububiyah merupakan hal-hal yang menguatkan keyakinan seorang terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam masalah al-uluhiyah, yaitu tauhid uluhiyah. Dan banyak faedah-faedah yang lainnya yang disebutkan oleh banyak para ulama. Tapi kita lanjutkan, yaitu apa itu tauhid, apa itu ta'rif at-tauhid. At-tauhid lugatan, tauhid secara bahasa yaitu al-ifrad, satu, atau mengesakan. Tauhid artinya secara syar'an, at-tauhidu syar'an huwa ifradullahi ta'ala birrububiyyati wal uluhiyyati wa ma lahu minal asma'i was sifati. Dia adalah mengesakan Allah ta'ala birrububiyyah, dengan sifat rububiyah, wal uluhiyah, dan sifat uluhiyah, yaitu sifat yang hanya Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi, wa ma lahu minal asma, dan kita esakan Allah dengan apa-apa lahu yang dimiliki oleh Allah, yang hanya dimiliki oleh Allah dari nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Kemudian anwa'ut tauhid, kita telah jelaskan macam-macam tauhid tadi, yaitu tauhid salah satu anwa'in. Tauhid itu ada 3 macam. Tauhid itu ada 3 macam. Awalan, yang pertama tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Yang kedua tauhid
al-uluhiyah. Yang ketiga adalah tauhid al-asma was sifati, tauhidul asma'i was sifati. Sekarang apa tauhid rububiyah? Sebutkan oleh muallif rahimahullah di sini. Kalian bisa lihat pada buku kalian. Awalan tauhid ar-rububiyyati. Ar-rububiyyatu lugatan, namanya rububiyah secara bahasa, ma'khudun min ismi rabb, diambil dari nama ar-rabb, nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rabbun. War-rabbu, dan arti rabb fi kalamil arab, dalam pengertian dalam bahasa Arab, yutlaku ala ma'anin, dimutlakan, diberikan kepada beberapa makna. Minha, diantara makna Rabb adalah al-malik, yang menguasai, yang memiliki. As-sayyid, yaitu tuan, tuan, atau al-muta', yaitu seseorang atau sesuatu yang ditaati. Al-muslih, yaitu yang memperbaiki, yang mengislah. Taib. Wa syar'an, makna rububiyah secara syar'i, huwa ifradullahi bi af'alihi, mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatannya. Perbuatan Allah itu apa saja? Mislu al-khalqu, yaitu menciptakan, war-rizqu, memberi rizki, ihya, menghidupkan, wal imatah, mematikan, wat tadbir, dan mengatur, wal maliku, dan wal maliku atau wal milk, dan menguasai, Jadi inilah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan mengesahkan artinya kita harus akui hanya Allah lah yang mampu menciptakan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tantangan kepada segala yang disembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tentang dengan perkataan, apakah mereka mampu menciptakan az-zubab, yaitu lalat? Sampai Allah menantang demikian. Apalagi menciptakan yang lebih, hewan-hewan yang hina saja dalam pandangan manusia, hakir, yang demikian saja tidak mampu mereka menciptakan. Apakah kemudian lalu mereka berhak diibadahi? Demikian pula Allah lah yang mampu memberikan rezeki kepada manusia dan seluruh makhluknya. Kemudian Allah pula yang mampu menghidupkan dan mematikan. Allah pula yang mampu mengatur, menjadikan bumi ini bergoyang, turunnya hujan. Demikian pula yang memisahkan antara dua lautan, baik itu memisahkan antara sungai dan lautan, dan seterusnya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu. Dan Allah lah yang mengatur seluruh alam semesta ini. Tidak ada yang mampu seperti Allah Subhanahu wa taala di dalam mengatur alam semesta ini. Baik, kita lanjutkan. Bayanu ahammi af'alillahi ta'ala allati yufradu biha fi rububiyatihi. Bayanu ahammu af'alillah, penjelasan perkara-perkara yang paling penting dari perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla, allati yufradu biha, yang wajib perbuatan itu kita esahkan, fi rububiyatihi, dalam sifat-sifat rububiyah. Lalu disebutkan oleh mu'allif ahammu af'alillah, dan
perbuatan Allah yang paling penting, Allah Ta'ala, allati yufradu biha, yang wajib diesakan, fi rububiyatihi, dalam rububiyahnya, adalah yang pertama, alif, ifradullahi ta'ala bil khalqi, mengesahkan Allah dalam masalah penciptaan. Maknanya apa? Al-i'tiqadul jazim, dalam masalah ini kita harus meyakini dengan kuat bi anna Allah Ta'ala khaliqu kulli syai'in, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala khaliqu kulli syai'in, menciptakan segala sesuatu, wa annahu khaliqu ghairihi, dan bahwasanya dialah yang telah menciptakan selainnya, baik malaikat, jin, manusia, hewan, langit, bumi, arasy, kolam, dan lain semuanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam firman-Nya, qala Allah Ta'ala, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu, dan dia pula lah ala kulli syai'in wakil, yang mengurusi segala sesuatunya. Maka Allah lah yang menciptakan dan menetapkan seluruh kejadian, adanya gempa, adanya gunung meletus, dan lain sebagainya. Allah yang menetapkannya, Allah yang menciptakannya. Maka jangan katakan bahwasanya seandainya tidak ada guru kami, Gunung Rinjani ini akan hancur dan seterusnya. Ini adalah kedustaan dan mendustai ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubuhu hasithan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat ini, inna rabbakum, sungguhnya Rabb kalian adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang mengatur, dialah yang menciptakan, dialah yang menguasai. Alladzi khalaqas samawati wal ardh, zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Langit-langit yang ada, baik itu langit yang pertama sampai ke-7, demikian pula awan, matahari, bulan, bintang, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi sittati ayyam, dalam waktu 6 hari dalam hitungan dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut 6 hari bukan berarti Allah tidak mampu menciptakan langit dan bumi dalam waktu sekejap, tidak. Tapi ada hikmah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebagian hikmah itu atau bahkan kebanyakan dari perbuatan Allah tidak kita mengetahui apa hikmahnya kecuali berdasarkan apa yang Allah jelaskan sendiri. Tsummastawa 'alal 'arsy, kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Yughsil lailan nahara, Allah lah yang memasukkan malam pada siang. Yatlubuhu hasithan, yang mengikutinya dengan cepat. Artinya kemudian malam mengikuti siang, siang kemudian mengikuti malam, silih berganti. Wasyamsa wal qamar, dan zat yang telah menciptakan asyams, yaitu langit, matahari, wal qamar, dan bulan, wan nujuma, dan bintang-bintang yang ada. Maka Allah menciptakan langit disebutkan, Allah pula yang menciptakan bumi, Allah pula yang menciptakan matahari, bulan, bintang. Semua ini musakhkharatin bi amrih, tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, manusia, kita sebagai manusia adalah makhluk Allah yang sangat kecil.
Maka tidak sepatutnya bagi kita bersikap angkuh dan sombong terhadap perintah-perintah Allah. Bumi yang kita injak ini, matahari yang begitu besar menyinari, bersinar, kemudian bulan, bintang yang begitu banyak, langit yang begitu besar yang meliputi bumi yang ada yang tempat kita tinggal ini, semuanya tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita yang hina, bagaimana kita yang kecil akan menyombongkan diri kepada zat yang telah mampu menciptakan langit dan bumi yang begitu besar? Akankah kita terus bersikap sombong kepadanya? Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah, lahul khalqu wal amru, milik Allah lah dalam masalah penciptaan dan mengatur segala sesuatu. Mengatur dalam segala perkara. Hanya Allah lah yang bisa memerintahkan di alam semesta ini dari perintah-perintah syar'i atau perintah-perintah kauni. Hanya Allah. Maka segala ketetapan halal dan haram adalah dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perhatikanlah di mana kemudian Allah mengatakan tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah, maha besar Allah Subhanahu wa taala yang merupakan Rabb semesta alam ini. Inilah di antara perkara yang mesti kita isahkan. Hanya Allah lah yang mampu menciptakan segala apa yang kita lihat dari langit dan bumi, matahari dan bulan, dan makhluk-makhluk yang lainnya. Kemudian yang kedua, ifradullahi birizki. Perkara yang ahammu af'alillah, perkara yang paling penting dari perbuatan Allah adalah ifradullahi ta'ala birizki, mengesahkan Allah dalam rezekinya. Wa huwa i'tiqadul jazim, yaitu apa makna mengesahkan Allah dalam masalah rezeki ini? Yaitu kita harus meyakini dengan kuat bi annallaha ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala lah huwallazi yarzuqu jami'al khalqi, dialah yang telah menciptakan seluruh makhluk. Wal insa wallazi yarzuqu jami'al khalqi wal insa wal jinna wa hayawanati bi anwa'iha wa annahu la razikun ghairuhu subhanahu wa ta'ala, kama qala ta'ala ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ardi la ilaha illa huwa fa anna tufakun. Yaitu kita harus meyakini dengan kuat, dengan teguh bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang yarzuqu jami'al khalqi, memberikan, yang telah memberikan atau senantiasa memberikan kepada seluruh makhluknya, al-insa wal jinna, baik kepada manusia, kepada jin, wa hayawanati bi anwa'iha, dan kepada seluruh hewan dengan berbagai bentuknya, berbagai macamnya, dari hewan yang di lautan, di daratan, ataupun yang ada di udara. Tidak ada yang memberikan rezeki kepada mereka kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu la razikun ghairuhu, tidak ada yang bisa memberikan rezeki selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, firmankan, ya ayuhan nas, wahai manusia, udhkuru ni'matallah, udhkuru, ingatlah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian.
kepada kalian. Alaikum. Hal min khaliqin ghairullah. Apakah ada satu pencipta selain Allah, yarzuqukum, yang mampu memberikan rezeki kepada kalian dari atas langit dan bumi? La ilaha illa huwa. Tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Dia. Ini menunjukkan bahwasanya Allah menjadikan sifat-sifat memberikan rezeki, menciptakan, itu sebagai dalil bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Dia. Dalil tauhid uluhiyah. Fa anna tufakun. Maka dari sisi manakah kalian dibohongi, kalian ditipu? Demi Allah, agama ini adalah agama yang hak. Tidak ada unsur tipu menipu dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah kebaikan dan kemaslahatan. Dengan adanya tauhid, maka bumi dan lautan ini akan baik seluruh keadaannya. Tetapi ketika banyak orang-orang yang melakukan kesyirikan, maka permukaan bumi ini akan hancur sehancur-hancurnya. Demikian pula lautan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah tampak kerusakan di daratan maupun di lautan dengan sebab ulah-ulah dari tangan manusia. Dan hal yang paling menghancurkan dan merusak adalah yang ada di muka bumi ini. Tidak ada hal yang lebih sifatnya lebih merusak dibandingkan yaitu kesyirikan. Tidak ada yang lebih sifatnya merusak permukaan bumi dan lautan ini melainkan melebihi rusaknya akibat dari perbuatan kesyirikan. Dan tidak ada bentuk penghinaan terhadap Allah meskipun Allah tidak akan hina melebihi kesyirikan. Tidak ada bentuk seorang hamba itu dari kemungkaran, kekufuran yang paling kufur dilakukannya kepada Allah melebihi kesyirikan. Karena itu, siapa saja yang telah menyekutukan Allah, berarti dia telah menghina Allah meskipun Allah tidak akan hina. Berarti dia telah benar-benar kufur kepada Allah meskipun Allah tidak akan rugi dengan kekufuran mereka. Kemudian muallif rahimahullah menyebutkan perkara yang paling penting lagi dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala adalah ifradullah taala bil ihya'i wal imatati. Mengesahkan Allah dalam masalah menghidupkan dan mematikan. Maknanya adalah wa huwa al-i'tiqadul jazimu bi anna Allah ta'ala huwa alladhi yuhyi wa yumitu wa annahu la ahadun ghairuhu yumkinuhu dhalika. Kama qala ta'ala huwa alladhi yuhyi wa yumit fa idza qadha amran fa innama yaqulu kun fayakun. Mengesahkan Allah Ta'ala dalam masalah menghidupkan dan mematikan, yaitu i'tiqadun jazim, meyakini dengan kuat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala huwallazi yuhyi wa yumit. Dialah yang mampu menghidupkan dan mematikan. Wa annahu la ahadun ghairuh, dan tidak ada satu orang pun selain Allah, seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala yumkinuhu dzalika, yang mampu melakukan hal tersebut, yaitu menghidupkan dan mematikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi yuhyi wa yumiit." Dialah yang mampu menghidupkan dan mematikan. Fa idza qada amran, dan apabila Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan satu perkara, fa innama yaqulu lahu, maka sesungguhnya cukup bagi Allah untuk mengatakan kepada perkara yang ditetapkan tersebut, kun fayakun, jadilah, maka terjadilah apa yang Allah inginkan. Demikianlah maha besar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maha agung kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka cintailah Allah, agungkanlah Allah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hal-hal yang bisa menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muallif mengatakan ifradullahi
ta'ala bitadbir, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah mengatur alam semesta ini. Wa huwa i'tiqadul jazim, yaitu kita harus meyakini dengan kuat bi anna Allah taala, bahwasanya Allah taala huwal mutasarrif, dialah yang mengatur fi hadzal kaun, yang segala perkara yang ada di alam semesta ini, bima yasha, sesuai dengan keinginannya. Wa annahu la ahadun ghairuhu, dan tidak ada seorang pun selain Allah, yatasarrafu, yang mampu mengatur fil kauni, di alam semesta ini, bi ghairi iradatihi, tanpa kehendak darinya subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard, katakanlah, siapa yang mampu bisa memberikan rezeki kepada kalian, minas sama'i wal ard, dari atas langit dan bumi. Amman yamlikus sam'a wal absara, siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan. Wa may yukhrijul hayya wal minal mayyit, dan siapakah yang mampu mengeluarkan sesuatu yang hidup dari sesuatu yang mati, seperti mengeluarkan anak ayam dari cangkang telur. Ini mengeluarkan sesuatu yang hidup dari sesuatu yang mati. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan mengeluarkan sesuatu yang mati dari sesuatu yang hidup, seperti telur keluar dari ayam. Wa may yudabbirul amra, dan siapa yang bisa mengatur seluruh alam, seluruh perkara yang ada, masalah rezeki, umur, rezeki, maslahat, mafsadah, apa saja, semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Fasayaquluna Allah, niscaya kaum musyrikin Quraisy di zaman itu, di zaman jahiliyah, akan mengatakan Allah. Lalu bagaimana kondisi orang kaum musyrikin di zaman kita, bahkan kaum musliminnya? Mereka mengatakan bahwasanya, oh, guru saya mampu mengatur ini, atau seandainya bukan karena guru saya, niscaya Lombok ini akan hancur, Rinjani ini akan hancur, dan sebagainya. Inilah ucapan-ucapan lisan manusia, orang-orang yang menyekutukan di zaman kita sekarang. Naudzubillah. Padahal mereka mengaku dirinya muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Fasayaquluna Allah, niscaya kaum musyrikin di zaman jahiliyah akan mengatakan Allah. Fakul afala tattaqun, maka katakanlah, lalu kenapa kalian tidak mau bertakwa? Kemudian di antara perkara yang penting dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala adalah ifradullah taala bil mulk, yaitu mengesahkan Allah dalam masalah menguasai. Wa huwa i'tiqadul jazim, yaitu kita harus meyakini dengan kuat bi anna Allah taala, bahwasanya Allah taala maliku kulli syai'in, maha menguasai segala sesuatu, yang memiliki segala sesuatu. Wa annahu la ahadun ghairuhu, dan tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala seorang pun yang mampu yang mampu menguasai. Tidak ada seorang pun selain Allah yang mampu menguasai sesuatu apapun yang ada di muka bumi ini. Bahkan lihat, harta yang ada pada diri kita akan hilang. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa mempertahankan jumlahnya, ataupun tidak ada seorang pun yang mampu senantiasa dia semasa hidupnya menambah harta yang ada pada dirinya. Pada saatnya Allah akan musnahkan. Umur kita pun kita tidak mampu untuk menetapkannya, begini dan begitu, kecuali berdasarkan apa yang Allah tetapkan. Demikian baju yang kita miliki, lama kelamaan akan lusuh dan hilang. Demikian pula bahkan rambut hitam yang kita miliki pun lama kelamaan akan menjadi putih, dan seterusnya. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa ma bikum min ni'matin faminallah, apapun yang ada pada diri kalian dari nikmat, maka semua itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada Allah pula lah semua itu akan kembali. Ini menunjukkan Allah lah hakikat yang menguasai dan memiliki segala apa yang kita miliki.
bahkan diri kita pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kama qala azza wa jal, walillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah lah kekuasaan yang ada di langit dan bumi. Yaghfiru liman yasha. Dialah yang bisa mengampuni siapa-siapa yang dia kehendaki. Wa yu'adzibu man yasha. Dan dia pula yang mampu menyiksa, mengazab siapa-siapa yang dikehendaki. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan dari apa pelajaran-pelajaran dari Kitab Tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dengan apa yang kita pelajari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang istiqomah di atas tauhid dan jauh dari kesyirikan sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.